Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Irwan Abdurrahman dalam program edukasi ya. Di sini alhamdulillah saya sudah kedatangan satu narasumber dan kebetulan narasumber ini adalah guru di SMK Al-Basyariah. Sebagai guru pendidikan agama Islam, mungkin saya akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada yang bersangkutan. Baik, langsung saja kita kenalan. Iya, Ibu gimana kabarnya Ibu? Terima kasih, alhamdulillah sehat. Iya. Luar biasa untuk hari ini. Terima kasih sudah kesempatan hadir di sini ya Ibu dalam acara edukasi ya. Nah, mungkin Ibu di sini saya ada beberapa pertanyaan. Kan kebetulan Ibu sebagai guru pendidikan agama Islam, ya. Ya. Guru pendidikan agama Islam mungkin ya. Pada zaman era globalisasi seperti ini tidak menutup kemungkinan banyak siswa atau mungkin di sini lebih siswa ya. Banyak anak-anak mungkin dari segi akhlak, dari segi yang lainnya juga pun banyak yang harus dibenahi. Oleh karena itu, bagaimana seorang ibu sebagai pendidik dari mata pelajaran agama Islam menyikapi seorang anak yang akhlaknya bisa dibilang kurang baik? Terima kasih untuk Bapak Irwan yang alhamdulillah kebetulan dia ngasih kesempatan buat saya sebagai peran pendidik pendidikan agama Islam di sekolah SMK Al-Basyariah. Alhamdulillah pada saat ini mungkin kalau disangkutan dengan keadaan dan situasi secara global di dunia maya sekarang, cara mengantisipasi anak-anak didik, siswa dan siswi yang khususnya di sekolah kami SMK Terpadu Al-Basyariah dikatakan sulit, ya sulit, dikatakan tidak, ya tidak. Bagaimana kita cara menyikapi anak tersebut atau siswa tersebut? Mungkin ada trik lain, bukan saya saja, bukan pribadi sebagai pendidikan agama Islam saja, mungkin termasuk guru-guru lain juga. Itu punya trik masing-masing setiap menghadapi anak didik yang punya kelemahan dan kelebihan. Itu kembali ke karakteristik mereka. Secara menyeluruh, secara umum, menyikapi anak-anak didik di zaman era yang semakin canggih, media yang semakin Pasti banyak tentunya bagi saya khususnya di bidang atau di mata pelajaran agama Islam, yang pertama saya terapkan adalah satu pembiasaan. Karena pembiasaan ada kata mutiara di dalam bahasa Indonesia, suatu gaya bahasa yang indah. Allah bisa karena biasa. Karena kalau kita tidak diterapkan di dalam pembiasaan tersebut, anak didik semakin luar biasa. Luarnya seperti apa? Kebiasaan ngaji tiap pagi itu tidak ada. Kebiasaan berkomunikasi dengan teman itu di pagi hari tidak ada. Kebiasaan menyapa, mengucapkan salam di pagi hari itu tidak ada. Nah, menghilangkan atau mengurangi hal-hal yang kurang positif tersebut yang saya ucapkan tadi, itu saya disiasatinya dengan mengadakan pembiasaan setiap hari di pagi sebelum masuk KBM berjalan. Pertama ini, mungkin itu dulu ya Pak. Dimasukkan pembiasaan setiap pagi. Karena itu mengejar kebiasaan tersebut. Nah, di dalam proses pembiasaan gitu kan, biasanya acara suka dilaksanakan di mana dan di siapa aja? Ya. Biasanya di sekolah SMK Terpadu Al-Basyariah itu diadakan pembiasaan setiap pagi setelah baca doa, salam dan lain sebagainya. Sebelum KBM dimulai, itu pembiasaan dilaksanakan oleh siswa dan siswi di tiap kelas masing-masing. Nah, terus ada di hari Senin tentunya libur karena sekolah kami, sekolah SMK Al-Basyariah itu rutinitas sebagai bangsa Indonesia yang mengadakan upacara bendera. Jadi pembiasaan diliburkan. Nah, pembiasaan tersebut ada
suatu pembiasaan di suatu hari yang dikatakan spesial buat khususnya buat umat Islam, umat Muslim seperti ya kita lah di kalangan kita. Wah, diadakan tiap hari Jumat itu di masjid pembiasaan. Dilanjutkan dengan sholat duha. Itu yang dikatakan dalam satu minggu dikatakan hari yang spesial, gitu ya Pak? Untuk sementara. Terus dari segi KBM, untuk segi KBM mulai masuk dari jam berapa gitu? Ya. Masuk sekolah jam 7.15 itu udah tren masuk untuk langsung masuk ke kelas. Ya, masuk ke kelas. Sebelum pembiasaan kan ada doa dulu, salam sapa, lalu berdoa, setelah berdoa baru membacakan pembiasaan. Kalau dari segi waktu pembiasaan membutuhkan waktu berapa lama? Paling 20 menit atau minimal 30 menit. 20 menit Ya. atau 30 menit. Ya. Intinya jam 8.10 kita udah masuk KBM. Jadi udah benar-benar dilatih dari segi kedisiplinan ya. Ya. Jam 7 Mudah-mudahan seperti itu yang diharapkan. Karena itu strategi saya di SMK. Iya. Mungkin kan pasti ada anaknya yang bolos, yang tidak masuk. Nah, bagaimana seorang misalkan ada seorang guru yang udah mulai masuk jam 8 yang misalnya KBM, terus tadi nggak masuk. Nah, si anak itu diberi pengetahuan atau diberi apa namanya? Sanksi ya. Seperti apa ini? Gini ya. Siasat saya di sekolah mungkin tidak setiap orang sama ya. Tidak setiap orang akur, sama, tepat dan lain sebagainya, itu manusia utama. Karena di sekolah kami alhamdulillah anak-anaknya, siswa-siswinya soleh-solehan. Mudah-mudahan semuanya keluarga besar soleh-solehan. Alhamdulillah. Meskipun ada salah satu orang siswa yang kesiangan, contohnya ada keperluan keluarga atau sakit atau apa, itu ditanya dulu, dipanggil dulu ke kantor, alasannya seperti apa. Kalau alasannya masuk logika, misalnya seperti dia agak sakit, jadi agak pening, jadi tidur dulu, nggak bisa mandi, ke sekolahnya diantar. Itu kan kita sebagai muslimah saling menghargai. Itu ada bukan hukuman ya, dikatakannya itu sanksi. Sanksinya seperti membacakan doa ayat-ayat pendek atau doa sehari-hari. Itu sebagai sanksi yang alasannya begitu positif dan dimasuki logika. Tapi ada lagi anak-anak yang nakal. Dan mungkin kata saya juga tidak seperti seindah apa yang dibayangkan. Ya. Mungkin ada anak-anak yang bolos. Pasti ada ya. Iya pasti ada. Nah menyikapi anak yang bolos atau yang kalau istilah Sunda bangor ya. Itu sanksinya seperti apa? Kalau saya kasih sanksi pada anak malas tersebut, dia jangan dikerasi, jangan dikasih tantangan yang besar, jangan dikasih kata-kata yang tinggi. Itu anak-anak zaman sekarang. Itu trik saya Pak. Triknya seperti apa? Kalau saya triknya seperti ini. Anak itu dipanggil, dikasih perhatian, dikasih dikasih saran, dikasih namanya tuh istilah Sunda, dipogok, memek gitu kalau istilah Sundanya seperti itu. Nah, seperti itu. Diikuti aja itu maunya apa anak tersebut sampai malah seperti itu. Ternyata dia mungkin kemalasan tersebut ada alasan tertentu. Contohnya keluarga, dengan teman, kelas dengan bestinya gitu ya. Ada nggak seneng sama gurunya, itu hal-hal yang biasa dilakukan sama anak-anak jenjang SMK. Itu seperti itu ya Pak. Ya, tadi kan udah ke pembiasaan nih. Lanjut ke masuk sebagai KBM dulu ya. Iya. Lebih ditekankan dalam pembelajaran itu lebih ditekankan mempelajari apa itu? Alhamdulillah, pelajaran pendidikan agama Islam itu yang nomor 1 ditunjukkan akhlak. Akhlak. Adab yang poin pertama itu adanya di poin akhlak ya. Karena menurut saya pun bukan kurikulumnya saja yang bagus, menurut logika manusia sebagai muslim pun itu nomor 1 akhlak gitu ya. Iya. Apalagi ada contoh mempelajari akhlak. Kalau akhlak terpuji ya berbicara sopan,
hormat, saling menghargai. Lari ke poin subbabnya itu ada adab, gitu ya. Adab sesama teman itu seperti apa? Adab pada guru itu seperti apa? Adab makan pun ya kita pelajari dalam hal tersebut. Iya. Dia ada kita sopan ataupun segan. Dia Luar biasa. Itu ya. Jadi lebih ditekankan, lebih alat ini yang percuma saja, misal si andai kata gitu, ada anak yang pintar, tapi dia pintar dari segi apa aja, dari segi desain misalnya, tapi dari segi akhlak tidak kurang baik. Iya. Mungkin dipertimbangkan kembali ya kalau sudah memberikan hal apapun itu. Ya. Itu mungkin kembali ke tugas pokok sebagai wali kelas. Karena mata pelajaran kalau masih nilai itu poinnya menjurus ke mata pelajaran. Contohnya kayak Bapak, pintar ini anak desainnya bagus, wah olahraganya hebat, tapi akhlaknya nol. Ya. Itu kembali ke wali kelas. Nanti wali kelas yang merekap semua nilai dari mata pelajaran PJOK seperti 80, tapi dari PAI cuma 60. Nah, itu bagaimana menyikapinya? Kita sharing lagi. Itu mungkin. Ya mungkin untuk sekarang dicukupkan dulu aja sekian. Ya. Tapi saya pengen lihat gitu gimana caranya ibu menyampaikan ke si anak, mempraktekkannya ke si anak. Dan saya punya pikiran ingin di shoot gitu. Ya. Pembelajaran ibu ke si anak seperti apa, prakteknya gimana, terus cara menanggapinya si anak seperti apa. Nah mungkin untuk di pertemuan kali ini pemirsa ya dicukupkan dulu aja sekian, nantikan pertemuan selanjutnya kepada langsung di kelas ya, bukan debat, langsung di kelas lihat bagaimana si ibu memberikan sebuah materi, memberikan sebuah landasan-landasan kepada si anak, bagaimana dan lain sebagainya. Nantikan di episode berikutnya. Sekian dan demikian. Dadah.